Berdua selesai. Di pagi hari ini siapa yang nggak hadir ketua kelas? Hadir semua, Bu. Oke, baik. Anak-anak, pada pagi hari ini materi yang Ibu bawakan adalah sumber daya hayati. Nah, ekonomi sumber daya hayati merupakan salah satu bidang ilmu ekonomi yang mengkaji pemanfaatan makhluk hidup. Nah, Ibu mau bertanya kepada kalian semua, apa itu tujuan dari sumber daya hayati? Saya Bu, Ya, Yesi, silahkan. tujuan sumber daya hayati adalah untuk dihabiskan sebanyak mungkin tanpa memikirkan kelestariannya, serta hanya digunakan untuk kepentingan pribadi saja. Baik, Kak Yesi. Sebelumnya jawaban Kak Yesi kurang tepat. Di mana tujuan sumber daya hayati adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, menjadi sumber ekonomi, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian sumber daya hayati. Sumber daya hayati adalah segala jenis makhluk hidup yang berasal dari alam, seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pangan dan obat-obatan, bahan baku industri, dan energi ekosistem yang mendukung perkembangan makhluk hidup antara lain hutan, laut, dan lahan pertanian. Juga termasuk dalam sumber daya hayati secara berkelanjutan tanpa merusak keseimbangan lingkungan dan memerlukan pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan. Nah, ada beberapa jenis-jenis sumber daya hayati. Ibu mau bertanya, siapa yang bisa menjelaskan jenis-jenis sumber daya hayati? Baik, jenis-jenis sumber hayati yang saya tahu itu ada 3. Yang pertama itu ada hutan, di mana hutan ini bertanggung jawab atas produksi kayu, resin, dan bahan lain yang digunakan dalam bahan bangunan, kertas, dan produk lainnya. Yang kedua itu sumber daya perikanan, di mana dibudidayakan seperti ikan nila, lele, dan udang dalam tombak atau kolam untuk kebutuhan pangan. Yang ketiga itu ada wilayah tertentu seperti sagu, pisang, dan ubi yang menjadi sumber makanan utama di berbagai daerah. Bagus, jawaban Kak Yesi sudah bagus. Nah, yang selanjutnya adalah potensi sumber daya hayati di Indonesia. Kekayaan alam Indonesia yang meliputi hutan, tropis, lautan luas, serta keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi menjadikan lokasi yang sangat baik untuk potensi sumber daya hayati. Indonesia memiliki salah satu hutan terluas di dunia yang menghasilkan kayu, karet, dan hasil hutan lainnya. Sumber daya laut Indonesia yang meliputi ikan, terumbu karang, dan biota laut menjadikan negara ini salah satu produsen hasil laut terpenting di sektor perikanan. Nah, yang selanjutnya peran sumber daya hayati dalam ekonomi. Nah, coba salah satu dari kalian menjawab apa aja itu peran sumber daya hayati dalam ekonomi. Baik, kalian silakan. Yang pertama, sumber bahan baku industri. Sumber daya hayati seperti tanaman pangan dan hewan ternak menyediakan bahan pangan utama yang menopang kebutuhan gizi masyarakat. Yang kedua yaitu penciptaan lapangan kerja. Sumber daya hayati menciptakan tujuan lapangan kerja sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan industri pengolahan. Yang ketiga, menyediakan produk ekspor, kayu, karet, minyak, kelapa sawit, dan serta alami dari hutan dan perkebunan, menjadi bahan baku penting bagi industri manufaktur, tekstil, dan farmasi. Bagus, jawaban dari Mikael sudah benar ya anak-anak. Nah, selanjutnya masa depan ekonomi sumber daya hayati memiliki potensi besar jika dikelola secara
Baik teman-teman, kesimpulan yang saya ambil dari pembelajaran hari ini, perekonomian sangat terbantu oleh sumber daya hayati, di mana khususnya bagi negara-negara seperti Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati yang kaya peluang usaha melimpah di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan produk-produk yang berasal dari sektor daya hayati. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan manfaat ekonomi bagi generasi mendatang, pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sangatlah penting. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesimpulannya. Silakan duduk. Baik, untuk tadi yang membacakan kesimpulan, Ibu persilahkan untuk keluar. Ibu. Nah, untuk kalian, minggu depan Ibu akan mengajarkan tentang pelestarian sumber daya hayati. Nah, Ibu harap kalian bisa belajar di rumah ya. Dan untuk hari ini pertemuan kita selesai. Shalom anak-anak semua. Shalom Bu.